Jadi memang posisinya HP-HP-nya saya juga disita sama emang mereka. orang tua kamu ditawarin gitu ya awalnya. Ditawarin, tapi Berapa nominalnya? bukan ditawarin, saya nanti kalau misalnya udah lulus bayar gitu. Oh, pokoknya kalau udah lulus baru bayar. Berapa nominalnya? Ya, sampai 500. Oh, 500 juta. Oke, oke, oke. Terima. Udah jadi komplotan gitu ya berarti ya. Ya kalau misalnya berani bayar hingga 500 juta untuk lolos UTBK SNBT tahun 2023. Ya, aku rasa ini bukan hal yang baru lagi ketika ada masa UTBK yang seperti ini untuk masuk atau untuk lolos di SNBT di UTBK pada pilihan dengan prodi yang telah menjadi impiannya. Mereka rela untuk membayar ratusan juta untuk masuk ke kampusnya. Ini seperti aku bilang bukan kali pertama, tapi di tahun sebelumnya ada, tahun sebelumnya juga ada, dan tahun sebelum-sebelumnya juga ada. Jadi pada saat UTBK itu ada aja joki perjokian pada saat UTBK. Nah, untuk kelas yang UTBK aja yang sistemnya itu seleksinya itu cukup ketat dari pengawasannya sampai menggunakan alat-alat untuk mendeteksi apakah menggunakan alat elektronik atau tidak, masih aja ada yang namanya joki perjokian, apalagi tingkat kuliah doang ya Pak. Nah, di sini aku tidak akan banyak berbicara ABCD EFG HIJ. Jadi kalau menurut aku, mereka yang melakukan hal tersebut itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, atau mereka emang benar-benar mengetahui bahwa begitu sulitnya untuk soal-soal UTBK. Ya emang sulit, soalnya emang sulit dan gak ada yang sama. Terus juga peserta UTBK itu banyak, ribuan untuk mendapatkan, terlebih lagi untuk jurusan-jurusan yang favorit kayak jurusan kedokteran, jurusan keperawatan, farmasi, dan jurusan-jurusan yang seperti itu emang banyak sekali peminatnya, ribuan peminatnya, dan yang diambil hanya sedikit. Nah, itu merupakan salah satu faktor mereka mengapa melakukan hal tersebut. Aku sangat tidak menyetujui tindakan kecurangan atau joki perjokian di UTBK SNBT tahun 2023 ini, sangat tidak, teman-teman. Karena mengapa? Pertama, aku tidak menyetujui karena ini tentu sudah melanggar yang namanya aturan, dan juga ini sudah merupakan kebohongan gitu ya, kebohongan, dan yang pastinya kita berdosa dong gitu, perlu dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, mengapa aku tidak menyetujui? Karena UTBK SNBT ini kan mengukur tingkat kita itu apakah kita mampu untuk masuk ke kampus tersebut atau enggak. Ya kalau masuknya aja nggak mampu, gimana kita ngejalanin kuliahnya gitu kan, logikanya gitu. Nah, pada saat kita itu lolos, artinya kita itu udah sebanding tuh dengan teman-teman kita yang ada di kampus. Misal nih, aku lolos di kedokteran UI misal, nah teman aku lolos, skornya tentu sudah mencukupi dong skor aku dan teman aku. Artinya aku sudah mampu untuk bersaing dengan mereka. Apabila aku nilainya itu nggak cukup dan aku joki, maka aku nggak selevel dong sama mereka gitu, tingkat otaknya juga berbeda gitu. Nah, ketika aku melakukan namanya pelanggaran yang berupa joki perjokian pada saat UTBK SNBT, maka itu susahnya di aku sendiri, karena teman-teman aku, sistem yang ada di kampus favorit tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan kapasitas otak aku sendiri. Jadi gitu. Jadi bukan hanya kita memikirkan udah masuk ke kampus ini, tapi juga kita memikirkan kapasitas otak kita ini cukup nggak untuk bersaing dengan teman-teman. Bersaing bukan berarti kayak hidup perkuliahan penuh dengan kompetisi, bukan, tapi intinya kalau aku tidak lolos di UTBK itu aku tidak memenuhi untuk masuk ke sana. Ketiga, udah ketahuan kan ada mahasiswa yang sedang UTBK di pusat UTBK-nya USU gitu melakukan tindakan seperti itu. Yang pertama, tentu langsung didiskualifikasi dari seleksi SNBT. Yang kedua, entah ada hukuman apa atau sanksi apa yang diberikan kepada calon mahasiswa tersebut gitu teman-teman. Kalau menurut aku 500 juta untuk masuk PTN saja dengan jurusan yang mungkin sudah diimpi-impikan, tapi 500 juta itu kalau bagi aku pribadi itu hal yang nominal yang cukup sangat besar, bukan cukup, sangat besar untuk masuk ke kampus. Nah, aku nggak tahu kadar besarnya orang yang joki tersebut bagaimana, tapi kalau menurut aku besar. Dan misal teman-teman, kalau seandainya aku melakukan joki pada UTBK 2022 kemarin, masuk tuh misal di Universitas Sriwijaya, tapi dengan joki, bukan murni dari otak aku sendiri, bakal kebayang nggak sih pada saat kuliahnya, aku ini kayak nggak selevel sama mereka, soalnya mereka benar-benar kayak tes seleksi dengan murni belajar dengan sungguh-sungguh, sedangkan aku joki, dan itu bakal membuat pikiran aku terganggu selama 4 tahun belajar di sana, dan sangat sering mungkin aku mengalami ketertinggalan karena nggak cocok gitu, karena emang dari awalnya aja aku masuk udah beda sama mereka.
Intinya kalau aku jadi orang yang joki itu bakal kepikiran selama 4 tahun bahwa aku mendapatkan universitas yang favorit, maybe itu hasil dari joki, bukan dari hasil belajarnya aku sendiri dengan sungguh-sungguh gitu teman-teman. Ya mau bagaimanapun juga joki ini hal yang tidak disarankan dan sangat dilarang gitu, baik dari segi apapun itu dilarang, dari aspek apapun ya perjokian itu dilarang kalau menurut aku. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya kalau seandainya memang pengen masuk ke kampus yang favorit top gitu ya, makanya belajar gitu untuk menyesuaikan kapasitas atau teman-teman juga pada saat kuliahnya nanti bagaimana, apakah ya teman-teman tuh emang masuk ya, kalau seandainya masuk ya alhamdulillah, kalau yang enggak berarti enggak cocok dengan kapasitas otak teman-teman. Gitu aja, aku harap teman-teman bisa berpikir lebih ke depan dan juga bisa jangan hanya udah masuk udah tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan apa sekiranya dampak dari yang dilakukan gitu teman-teman. Walaupun mungkin uang yang ratusan juta itu tidak bernilai apa-apa di mata teman-teman mungkin, tapi percayalah apabila satu hal dilakukan dengan baik, dengan jujur, dengan sesuai dengan aturan, maka itu akan memberikan jalan yang mulus teman-teman, insya Allah. Oke teman-teman, jadi itu aja sih untuk konten informasi berita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya. Bye-bye.